Allah SWT adalah zat yang maha berkuasa. Kuasanya Allah SWT bisa dibandingkan dengan segala sesuatunya. Segala yang terjadi di dunia, di bumi dan di langit, dan apa-apa yang terjadi di antara keduanya, ini mutlak atas kekuasaannya Allah SWT. Bergesernya satu benda, ini adalah atas kehendaknya Allah SWT. Akan saya disampaikan gugurnya satu daun yang kering dan ta'ala di musim gugur. Ini juga karena kehendak dan izin dari Allah SWT. Jadi gugurnya satu daun ini bukan karena musim dinginnya, atau bukan karena musim gugurnya, atau karena sudah keringnya daun tersebut. Tapi gugurnya satu daun dari pohonnya Allah Ta'ala ini ada atas kehendak dari Allah SWT. La ilaha illallah. Dari Allah Ta'ala, perkara yang kecil saja Allah Ta'ala, perkara jatuhnya daun dari pohon Allah Ta'ala, ini merupakan kehendak dari Allah Ta'ala dan juga dengan izin dari Allah SWT. Apalagi perkara mengantarkan bapak-bapak dan tuan-tuan semua ke masjid ini Allah Ta'ala, menghadiri malam markas Allah Ta'ala. Ini adalah atas kehendak dari Allah Ta'ala, dan ini juga adalah atas kasih sayang Allah SWT pada kita. Ini semata-mata kasih sayang Allah, tak ada kata perkara yang lain. Dan dengan kasih sayang Allah pada seorang hamba Allah Ta'ala, maka Allah SWT akan tempatkan hambanya ini pada tempat yang mulia. Pada tempat yang mulia. Apa tempat yang paling mulia di muka bumi? Rasulullah SAW sampaikan, tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Allah. Hadirin Ta'ala, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk meletakkan kita semua di dalam masjid, dan mudah bagi Allah untuk meletakkan semua di luar masjid. Tapi ini mutlak karena kasih sayang Allah Ta'ala. Qudrah dan iradah dari Allah SWT, maka Allah SWT harus tempatkan kita di tempat yang paling mulia. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala lagi dan lagi. Hadirin Ta'ala, banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita dan Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan Ta'ala. Kenapa dan Ta'ala? Karena satu orang manusia yang pernah bersyahadat, muncul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian setelah itu dia tidak pernah berbuat kesyirikan, maka pasti dan pasti dia akan masuk surganya Allah SWT. Ini adalah nikmat yang paling besar dan Ta'ala. Tapi berapapun tingginya jabatan satu orang manusia, berapapun tampannya satu orang manusia, berapapun kekarnya satu orang manusia, berapapun banyak hartanya satu orang manusia, tidak ada ketaatan dalam hatinya, dan beriman kepada Allah SWT, maka semua perkara itu akan sia-sia oleh Allah. Karena dia akan menjadi bahan bakar, bahan baku dari api neraka Allah. Allahu Akbar. Hadirin Ta'ala, maka perkara yang perlu kita renungkan dengan sama. Bagaimana nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini, kita jaga dengan cara kita bersyukuri Allah. Tunaikan segala perintah Allah SWT, jauhi segala larangan yang Allah SWT. Hadirin Ta'ala, Allah SWT zat yang maha mengetahui. Allah SWT mengetahui apa-apa yang telah terjadi yang terdahulu. Allah SWT juga mengetahui apa yang terjadi hari ini. Seluruh yang terjadi di muka bumi dan Ta'ala, di langit dan di antaranya, semuanya Allah SWT mengetahui. Bahkan perkara di dalam bumi sekalipun Ta'ala, 7 lapis bumi, Allah SWT mengetahui perkara yang terjadi dalam tersebut. Dan apa-apa pun yang terjadi dalam lautan yang dalam Ta'ala, Allah SWT mengetahui yang Ta'ala. Karena Allah SWT zat yang maha mengetahui yang Ta'ala. Hadirin Ta'ala, dan yang Allah SWT mengetahui bahwasanya manusia ini adalah zat, adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang zalim, makhluk
tak bisa berbuat apa-apa manusia juga. Bisa berjalannya satu orang manusia karena diperjalankan oleh Allah SWT. Benar ya Allah. Bisa melihatnya satu orang manusia karena diperlihatkan oleh Allah SWT. Benar ya Allah. Bisa mendengarnya satu orang manusia karena diperdengarkan oleh Allah SWT. Benar ya Allah. Dan hadirin ta'ala, Allah SWT juga mengetahui di mana letak kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini letak. Sedangkan manusia sendiri tak mengetahui letak. Manusia tak mengetahui. Manusia kebingungan hari ini ta'ala. Seluruh manusia kebingungan hari ini di mana letak kebahagiaan mereka, di mana letak kejayaan mereka, di mana letak kesuksesan mereka. Seluruh manusia kebingungan ta'ala. Sehingga kita lihat hari ini ta'ala, banyak manusia yang mencari kebahagiaan dengan kebenaran-kebenaran. Berlomba-lomba mencari kebenaran-kebenaran. Mati-matian mencari kebenaran. Supaya apa ta'ala? Supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Padahal itu semua kosong, omong kosong. Tidak ada jaminan dari Allah SWT. Apabila satu orang memiliki kebenaran yang banyak, dia akan bahagia. Di dunia saja tidak ada jaminan dari Allah SWT, apalagi di akhirat. Allah. Satu orang manusia, dia mengira kebahagiaannya, kejayaannya, kesuksesannya ada dalam pangkat dan jabatan yang tinggi. Ada dalam pangkat dan jabatan yang tinggi. Sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin. Bahkan perkara yang haram pun mereka halalkan untuk mendapatkan jabatan dan posisi yang ta'ala. Padahal tidak ada jaminan dari Allah SWT kebahagiaan itu berada pada pangkat dan jabatan. Hadirin ta'ala, kita sama-sama mengetahui berapa tingginya kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih. Berapa tingginya kekuasaan Fir'aun laknatullah alaih. Berapa banyaknya bala tentaranya. Dan hadirin ta'ala, karena tidak ada ketaatan, tidak ada iman dalam diri Fir'aun laknatullah alaih, maka Allah SWT hinakan dia. Allah SWT hinakan dia. Dari hinanya satu orang manusia bukan karena tingginya jabatannya, dan juga bukan karena miskinnya, bukan karena kayanya, tapi hinanya manusia karena tidak ada iman dalam hatinya dan tidak ada ketaatan dalam hatinya. Inilah kehinaan dari manusia yang taat. Apabila satu orang manusia ini miskin pun dia, kaya pun dia, pejabatkah dia, rakyat biasakah dia, orang kota atau orang kampungkah dia, ada ketaatan dalam hatinya, maka dia pasti akan berjaya. Di dunia saja dia akan berjaya, apalagi di akhirat Allah Ta'ala. Hadirin ta'ala, perkara ini sering kita ulang-ulang. Sering kita baca, kita muzakarahkan ketika kita keluar jalan ta'ala. Bahwasanya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan satu orang manusia ini hanya ada dalam mengamalkan agama secara sempurna. Hari-hari kita bicarakan, yang keluar 3 hari selama 3 hari muzakarahkan ini, yang keluar 40 hari muzakarahkan ini, yang keluar 4 bulan dia membicarakan perkara ini. Tapi ada ta'ala, perkara ini kata Maulana Hamdan kemarin, ini belum lagi wujud dalam hati kita. Hanya di bibir kita saja. Agama ini menyelamatkan kita, ini hanya di bibir kita saja. Astagfirullahaladzim. Agama ini akan membawa kita kepada kebahagiaan, itu hanya di bibir kita saja, belum dalam hati kita. Buktinya pada ta'ala, buktinya istimewa dekat di depan mata kita. Tanggal 13 Juni, istimewa kekeluaran jamaah besar-besaran menghadirkan orang umum sebanyak-banyaknya yang ta'ala. Tapi kita masih sibuk dengan perkara dunia ini. Belum lagi sibuk dengan perkara agama. Belum lagi nampak jamaah-jamaah bayangan yang akan dikeluarkan dari ta'ala. Ini menandakan apa? Ini menandakan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan kita dalam agama itu belum muncul lagi dalam diri kita ta'ala. Kalau orang-orang yang sudah paham dari ta'ala, yang mereka sudah yakin kebahagiaan mereka hanya dalam agama, maka dia akan tinggalkan dunianya, dia akan tunaikan perintah agama. Dia akan tinggalkan kebunnya sementara Pak. Dia akan bayar besoknya dan ta'ala. Ini ada yang besok sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang belum kita bayar. Ini semuanya kita sendiri yang paham.
dapatkan ketika kita keluar jalan Ta'ala. Karena selama kita keluar jalan Ta'ala, kita akan belajar membentuk sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maulana Umar Al-Puri sampaikan, apa itu dakwah yang Ta'ala? Dakwah adalah sarana tarbiyah umat. Sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat yang Ta'ala. Untuk membentuk sifat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Inilah maksud dan tujuan dari dakwah yang Ta'ala. Maksud dan tujuan dari dakwah bukan untuk berbangga-bangga. Saya ahbab 4 bulan, saya ahbab IPB, saya ahbab negeri jauh, bukan yang Ta'ala. Tapi tujuan keluar ini untuk membentuk sifat dalam hati kita. Untuk membentuk sifat-sifat dalam hati kita. Keyakinan yang sempurna hanya kepada Allah SWT. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi karena Allah SWT. Atas perintah dari Allah Ta'ala. Sifat inilah yang kita inginkan Allah Ta'ala tertanam dalam diri kita dengan kita buat usaha atas iman. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Maka semua kita insya Allah jatuh keluar yang Ta'ala. Insya Allah. Ini kita siap untuk keluar. Insya Allah. Hadirin Allah Ta'ala, untuk perkara agama ini Ta'ala, untuk perkara agama ini, untuk memberitahu kepada umat manusia, karena sayangnya Allah SWT kepada manusia Ta'ala, untuk memberitahukan kepada manusia bahwasanya agama ini adalah penyelamat kita, Pak. Agama ini adalah jalan keluar segala permasalahan kita di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Maka Allah SWT kirimkan kekasih-kekasihnya. Allah SWT utus kekasihnya. Bukan orang-orang biasa yang diutus oleh Allah Ta'ala. Yang diutus oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang pilihan. Kekasih-kekasihnya. Ulama sampai ke 124.000 Nabi. 124.000 Anbiya. Allah kirim ke dunia ini untuk menyampaikan kepada manusia perkara agama. Perkara bahwasanya kebahagiaan kita hanya ada dalam agama. Perkara bahwasanya kesuksesan kita hanya ada dalam agama. Seluruh Anbiya hanya menyampaikan ini Allah. Apapun kegiatan para Anbiya yang mereka sampaikan hanya perkara agama. Nabi Nuh alaihissalam hebat dalam buat kapal Allah. Tapi Nabi Nuh tak pernah ajarkan umatnya untuk membuat kapal Allah. Untuk mendapatkan kebahagiaan dengan membuat kapal tak pernah Allah. Rasulullah SAW hebat dalam perdagangan yang Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW tak pernah ajarkan manusia, sampaikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hanya dalam perdagangan. Tak pernah Allah. Tapi apa yang disampaikan oleh para Anbiya alaihissalam, bahwasanya untuk mendapatkan kebahagiaan ini, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah, maka kalian akan berjaya. Ini yang disampaikan oleh para Anbiya alaihissalam. Hadirin Allah Ta'ala, 124.000 Nabi Allah SWT kirimkan untuk memberitahu kepada kita, dan semuanya adalah para kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Dan kita sama-sama ketahui, ulama sering sampaikan juga bahwasanya Rasulullah SAW adalah satu-satunya Nabi yang paling mencintai umatnya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang Nabi yang lain yang lebih mencintai umatnya melebihi daripada Rasulullah SAW mencintai umatnya. Maka ya Ta'ala, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan sebagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita kirim Ta'ala, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Hadirin Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa ini pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti mati. Yang tua mati, yang kecil mati, yang sehat mati, yang sakit mati di dalam sana. Yang kaya mati, yang miskin juga mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Dan ada yang Ta'ala yang menjadi pertanyaan yang Ta'ala, apa yang kita bawa menghadapi kematian ini Ta'ala? Bekal apa yang kita bawa dalam menghadapi kematian ini Ta'ala? Hadirin Ta'ala, satu orang wali Allah, kemarin dengan saya, satu orang wali Allah, Ba'adul Rahmatullah, beliau melihat satu orang anak kecil, satu orang anak kecil
kecil sedang menangis, sedang menangis di antara teman-temannya yang sedang bermain. Kemudian waliullah ini datangi anak kecil ini, wahai anak, kenapa kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Apakah kamu tidak mempunyai sesuatu apapun untuk bisa bermain dengan teman-teman kamu? Kalau kamu tidak punya, maka paman akan carikan, kata waliullah. Kalau kamu tidak punya, maka paman akan carikan. Kemudian dicari oleh waliullah ya ta'ala, dicarikan peralatan untuk bermain anak ini. Kemudian diberikan kepada anak ini, dan anak ini menangis lagi, semakin menjadi menangis ya ta'ala. Kemudian waliullah ditanyakan lagi, wahai anak, kenapa kamu menjadi menangis? Kenapa kamu semakin menangis? Kemudian Allah Ta'ala, anak kecil dikatakan, wahai paman, apakah Allah SWT ciptakan saya untuk bermain-main? Apakah Allah SWT ciptakan paman untuk bermain-main? Apakah Allah SWT ciptakan kita semua untuk bermain-main? Ada Allah Ta'ala, semua yang kita kerjakan di dunia yang Ta'ala, mesti kita bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadir Allah Ta'ala, bisa kita bayangkan Allah Ta'ala, perkataan yang begitu luar biasa yang muncul dari mulutnya satu orang anak kecil. Dikatakan umurnya 7 tahun, 6 tahun dan yang Ta'ala. Kerisauan seperti ini keluar dari mulut satu orang anak kecil Allah Ta'ala. Sementara bagaimana kita Allah Ta'ala, berapa umur kita? 30, 40, 50, bahkan ada yang 70 Allah Ta'ala. Apakah kita pernah berpikir Allah Ta'ala, untuk apa Allah SWT ciptakan kita? Apa kita pernah berpikir tentang itu tersebut Allah Ta'ala? Kalah kita ini dengan anak kecil Allah Ta'ala. Hadir Allah Ta'ala, kemudian waliullah tanyakan lagi Allah Ta'ala kepada anak tersebut, wahai anak, kenapa kamu menangis lagi? Kenapa kamu menangis lagi? Kemudian anak katakan, ya paman, ketika saya berada di rumah, saya melihat ibu saya sedang membakar kayu-kayu. Saya melihat ibu saya sedang membakar kayu. Dalam satu kisah lain dikatakan sedang memasak. Kemudian paman, ketika saya melihat ibu saya sedang memasak, saya melihat beliau memasukkan kayu-kayu kecil yang pertama kali. Kayu-kayu kecil pertama kali dimasukkan ke dalam api tersebut. Setelah nyala api, barulah dimasukkan kayu-kayu besar. Wahai paman, kata anak kecil ini, wahai paman, coba paman jawab, apakah kelak di akhirat yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka kami yang anak-anak kecil ini? Apakah kami yang anak kecil ini yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka? Kemudian baru orang-orang besar. Hadir Ta'ala, inilah ketakutan satu orang kecil. Orang yang Allah SWT berikan kepahaman agama, kecintaan akan kampung akhirat, kekhawatiran akan kampung akhirat. Hari ini Ta'ala, ulama kita sering sampaikan bahwasanya dunia ini adalah permainan dan senda gurau belaka. Dan kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi meskipun ulama sampaikan itu kepada kita, kita masih lalai. Kita masih lalai, masih jauh dari amal agama Ta'ala. Sementara Allah SWT tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Tugas kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana Ta'ala, kita koreksi bagaimana diri kita sendiri hari ini Ta'ala. Berapa ibadah yang telah kita buat dalam satu hari? Allah SWT berikan kepada kita waktu 24 jam Ta'ala. Berapa jamkah yang kita gunakan untuk beribadah? Berapa jamkah waktu yang kita gunakan untuk mentaati Allah SWT? Kita koreksi diri kita.